Hey guys, setelah A Quiet Place Part 2 dirilis, ada beberapa yang pengen tahu pendapat kita setelah menyaksikan film satu ini. Jujur saja A Quiet Place yang pertama benar-benar keren dan juga anti mainstream. Tidak salah kalau film ini sukses besar di layar lebar. A Quiet Place merupakan film horror fresh yang menggabungkan drama keluarga dengan berbagai permasalahan sendiri di dalamnya dengan nuansa horor yang harus mereka hadapi bersama. Yang membuat film ini keren, cerita filmnya tidak hanya soal horor, ketakutan ataupun monster, tapi ternyata lebih dari itu. A Quiet Place ini sendiri menawarkan drama kehidupan yang rumit dengan tambahan unsur dramatis dari ancaman monster pemangsa suara. Nah, berkat kesuksesan film pertamanya itu, A Quiet Place Part 2 sekarang sudah dirilis di bioskop. Setelah kita menyaksikan filmnya, jelas ada beberapa perbedaan antara film yang pertama dengan film yang kedua. Juga ada beberapa hal yang membuat A Quiet Place Part 2 ini tidak lebih baik dari film pertamanya guys. Tapi film yang kedua ini merupakan penjelasan yang baik untuk pengembangan karakter tertentu yang sebelumnya sudah meninggal di film yang pertama. Nah, untuk tahu gimana sih pendapat kita setelah menyaksikan A Quiet Place Part 2 ini, yuk simak review kita sampai selesai. Let's go! A Quiet Place Part 2 merupakan lanjutan cerita dari keluarga Abbott yang ditinggal oleh Lee Abbott suaminya karena memang harus berkorban demi keselamatan anak-anaknya dari monster penyerang suara itu guys. A Quiet Place Part 2 ini tidak berdiam lama, tapi melanjutkan detik demi detik nasib Evelyn istri dari Lee dan juga anak-anaknya bertahan dari serangan monster yang lebih banyak lagi. Meskipun memang karakter Lee ini sudah meninggal, tapi Regan anaknya menemukan rahasia kelemahan monster itu guys. Ternyata kelemahan monster itu adalah frekuensi yang tidak beraturan yang membuat indera pendengar monster tersebut terganggu dan membuat mereka tidak berdaya. Nah, untuk membuat frekuensi tersebut tidak beraturan, rahasianya tentu saja ada di alat bantu pendengaran milik Regan yang merupakan buatan ayahnya ketika masih hidup. Di film ini Evelyn dan juga anak-anaknya tampil lebih berani untuk membunuh monster-monster yang mereka hadapi. Merasa kalau rumah mereka ini sudah tidak aman lagi untuk ditempati karena memang monster lain terpanggil akibat kematian rekannya, Evelyn dan juga anak-anaknya memutuskan langsung pergi mencari tempat yang lebih aman lagi. Singkatnya, setelah perjalanan yang dramatis dan juga menegangkan, mereka menemukan sebuah gedung bekas pabrik yang dirasa lebih aman. Nah, kebetulan di sini ternyata tempat persembunyian karakter baru dari A Quiet Place Part 2 bernama Emmett. Emmett sendiri merupakan tetangga mereka ketika dunia masih baik-baik saja. Karakter Emmett dan juga Lee dulunya memang cukup akrab dan juga berteman. Sempat menolak untuk menerima Evelyn, Emmett akhirnya luluh setelah melihat bayi Lee yang butuh perlindungan. Di lain sisi, merasa memiliki kunci kelemahan monster yang belum diketahui banyak orang, Regan mencoba mencari lokasi pemancar frekuensi radio agar nantinya setiap orang di dunia jika menjangkau frekuensi yang sudah diberi suara frekuensi dari alat telinganya ini bisa selamat dan membunuh monster-monster itu. Sepanjang film A Quiet Place Part 2 ini menceritakan perjalanan juga perjuangan Regan bersama Emmett dalam menempuh lokasi pemancaran radio tersebut. Perjalanan mereka tidak mudah dan mendapatkan banyak ancaman dari monster dan juga yang lainnya guys. Secara keseluruhan cerita yang dibangun cukup baik. Tampaknya sutradara John Krasinski ini berusaha memberikan kesan semangat di dalam film keduanya ini guys. Di sini Krasinski berusaha memberitahukan kepada para penonton bahwa nasib anak-anak di dalam film ini akan baik-baik saja dan dibangun sebuah harapan kalau dunia akan selamat di film keduanya ini. Untuk segi cerita, memang A Quiet Place Part 2 ini tidak menawarkan hal-hal yang baru, masih melanjutkan kisah sebelumnya dan juga terkadang memang cenderung cerita yang disajikan terlalu dibuat-buat guys. Untuk karakter-karakter di dalam film yang kedua ini memang tidak banyak orang baru. Khusus untuk karakter Evelyn dan juga keluarganya masih menawan dan juga keren seperti di film pertamanya. Hanya bedanya untuk film keduanya ini, kita kehadiran karakter baru Emmett yang seolah menggantikan peran ayah untuk Regan setelah Lee meninggal di film pertamanya. Kalau sebelumnya chemistry antara Lee ayahnya dan juga Regan terjalin sangat baik, di sini berbeda dengan Regan dan juga Emmett. Keduanya memiliki sisi emosional yang berbeda dan pendekatan yang berbeda pula guys. Tidak sesempurna chemistry antara Regan dan juga Lee, kehadiran Emmett sebagai orang asing di ujung dunia ini terlihat cukup kaku. Proses pembangunan chemistry antara kedua karakter ini cukup baik, meskipun sebenarnya memang tidak terlalu diperlukan. Yang kita perlukan hanyalah bagaimana cara mereka menghadapi tantangan di jalanan saja, dan tidak terlalu perlu cerita yang semakin meluas di antara karakter ini. Tapi terlepas dari semua itu, setiap karakter benar-benar memainkan karakter mereka masing-masing dengan sangat baik. Dari sisi scoring dan juga sinematografi masih keren dan memiliki khas warna yang sama. Suasana hutan-hutan yang sangat sunyi ini masih berhasil menciptakan kengerian tersendiri di setiap adegannya dari film yang pertama.
Memang A Quiet Place Part 2 ini memberikan akhir yang sangat memuaskan. Namun sebelum mencapai itu semua, cerita yang dibangun di setiap adegan terkesan biasa dan justru ada adegan yang tidak begitu diperlukan untuk mendukung alur. Karena di sini sama sekali tidak berusaha untuk menjelaskan mengapa sebagian orang berubah mengerikan seperti ini, sementara untuk keluarga Evelyn tidak. Setelah menyaksikan orang-orang aneh ini, kita mulai bertanya, selain dibunuh, apakah ada dampak dari berdampingan dengan monster itu? Sudah jelas hal-hal seperti inilah yang membuat penonton semua penasaran. Di dalam sequelnya ini jelas memberikan informasi yang baru, tapi tidak berfungsi untuk memperdalam alur cerita. Yang terakhir mari kita bahas dari sisi horornya guys. Jujur saja unsur kejutan ataupun ketakutan penonton berkurang drastis untuk film keduanya ini. Beberapa momen kejutan dan juga kejaran monster terasa biasa saja dan tidak benar-benar berhasil membuat kita mengedipkan mata. Rasanya kalau mereka benar-benar ingin membuat spin-off, harus dipikirkan lagi untuk memberikan sebuah elemen baru di filmnya nanti agar tidak menimbulkan rasa bosan. Jujur saja A Quiet Place Part 2 ini lebih cocok jika digabungkan dengan film pertamanya. Kalau dibuat untuk dua film seperti ini, tampaknya memang belum cukup berhasil. Kalau dari segi keuntungan bisnis, kemungkinan A Quiet Place Part 2 ini terselamatkan karena memang banyak penonton yang merasa kalau film keduanya ini akan lebih baik yang akhirnya akan terlanjur untuk membeli tiket untuk menonton. Tapi secara keseluruhan A Quiet Place Part 2 rekomendasi untuk kalian tonton. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini kita sangat haus dengan film baru. A Quiet Place Part 2 bisa menjadi solusi teman di akhir pekan. Di iReview, Daily Screen memberikan skor 6,9 dari 10 untuk A Quiet Place Part 2 guys.